Awali setiap hari dengan sebuah senyum di wajah, pikiran positif, dan sebuah langkah kecil untuk mengawali hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Vivit di Miss Vivit Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari salah satu siswa di masa pandemi ini. Ya, kira-kira sudah sekitar 8 bulan sejak bulan Maret hingga bulan November ini para siswa dan guru terpisah antara ruangnya saja, kalau waktunya tidak. Oke. Kalau gurunya di sekolahan, siswanya ada di rumah. Kita dijembatani dengan adanya sebuah media, yaitu alat komunikasi untuk pembelajaran. Oke, pertanyaannya apa? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Aduh, bingung banget belajar sendirian di masa pandemi kayak gini. Gimana sih ya caranya agar kita bisa tetap efektif belajar di masa-masa pandemi seperti ini? Karena kita nggak bisa ke sekolah pastinya. Jadi, kita tanyakan aja ke Saudara Vivit. Hai Saudara Vivit, mau tanya nih, gimana sih ya caranya agar kita bisa tetap efektif belajar di masa pandemi seperti ini? Karena yang jelas di sini kita nggak bisa ketemuan, nggak bisa tatap muka seperti itu. Jadi ya tolong jawab ya Us. Terima kasih saudara, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Ustazah bahagia dunia akhirat. Semoga Ustazah sakinah mawadah warahmah. Amin. Sayang saudara. Terima kasih untuk Ananda Dita atas pertanyaannya. Miss Vivit yakin pertanyaan tadi merupakan perwakilan dari jutaan siswa di seluruh Indonesia maupun di negara lain selain Indonesia. Artinya kita semuanya mengalami ini karena ini adalah pandemi global. Oke, yang perlu kita pahami bersama adalah ternyata kesulitan, kendala, ataupun kekurangbiasaan ini ternyata dihadapi oleh tidak hanya siswa, tetapi juga ada guru, ada orang tua. Orang tua dalam hal ini ketika biasa di rumah menjadikan peran sebagai orang tua, tetapi di sini ketika masa new normal ini orang tua memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang tua dan juga guru bagi putra-putri di rumah. Dalam hal apa? Dalam hal mendampingi putra dan putrinya belajar di rumah. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih pembelajaran efektif di masa pandemi ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah setiap dari diri kita atau siswa maupun guru dan orang tua harus memahami apa sih gaya belajar setiap siswa tersebut. Ya, jadi ternyata gaya belajar itu tidak sama dengan posisi ketika kita belajar ya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Ya, ternyata ada 3 jenis gaya belajar yang sebetulnya setiap dari kita itu memiliki kecenderungan dari ketiga gaya belajar tersebut. Kecenderungannya bisa jadi satu atau kolaborasi dan kombinasi dari 2 dari 3 gaya belajar tersebut. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini membutuhkan gambar, simbol, serta perpaduan warna dalam memahami materi yang dipelajari. Jenis-jenis belajar menggunakan visual ini, contohnya adalah menggunakan mind mapping atau bisa kita sebut sebagai peta konsep ya, dengan menggunakan gambar-gambar, lalu perpaduan garis, lalu perpaduan warna. Dengan itu biasanya siswa lebih mudah memahami, seperti itu. Mata pelajaran apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat mind mapping? Sebetulnya pada prinsipnya hampir semua mata pelajaran bisa kita gunakan mind mapping. Mind mapping ini sebetulnya adalah mengambil intisari atau rangkuman atau ringkasan dari materi yang kita pelajari. Jika materinya berbentuk tulisan utuh, biasanya kita sulit untuk memahaminya. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai peta konsep, biasanya kita lebih mudah. Yang kedua adalah gaya belajar auditori.
Gaya belajar auditori ini membutuhkan bantuan suara-suara dan sejenisnya agar apa? Agar kita lebih mudah untuk memahami materi. Bisa kita lihat di sekeliling kita, beberapa para penghafal Al-Quran menggunakan rekaman murotal ayat suci Al-Quran yang diputar berulang-ulang kali untuk memudahkan para penghafal Al-Quran ini dalam meresapi dan lebih memahami setiap ayat-ayat yang sedang dihafalkan. Bisa jadi setiap siswa bisa meminta kepada guru mata pelajaran untuk merekam penjelasan-penjelasan terhadap materi-materi tertentu. Dengan begitu, maka siswa bisa lebih mudah memahami materi tersebut dengan cara memutar secara berulang-ulang sehingga apa? Sehingga materi yang disampaikan oleh guru bisa merasuk ke dalam pikiran melalui rekaman-rekaman yang kita dengarkan dan diputar secara berulang-ulang. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah wabil khusus untuk para atlet ya. Biasanya atlet-atlet ini akan dengan mudah memahami sebuah teori, sebuah konsep ini dengan cara praktik ya. Gimana cara belajar dengan gaya belajar auditori ini? Bagi siapa saja yang memiliki gaya belajar kinestetik, bisa dilakukan dengan cara belajar yang berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara berkala, misalnya dalam durasi tertentu. Misalnya 10 menit dengan belajar duduk di titik A. Lalu 10 menit berikutnya kita bisa berpindah untuk duduk di titik B, seperti itu. Ya, jadi ternyata ada 3. Contohnya yang lain, bagaimana cara kita mendapatkan informasi? Kita tahu saya gaya belajarnya auditori atau visual atau kinestetik ya. Caranya dengan mudah seperti ini. Jika ketika kita di kelas, kita lebih suka untuk melihat ekspresi guru, cara pengucapan oleh guru, ya, bagaimana pergerakan dari bahasa tubuh seorang guru kita ketika di kelas, bisa jadi kita termasuk gaya belajar visual. Kita harus melihat. Kalau kita melihat penjelasan guru, biasanya kita lebih paham. Atau bisa jadi ketika kita melihat video dari misalnya dari channel YouTube dan sebagainya, kita lebih paham, bisa jadi kita adalah termasuk gaya belajar visual ya. Atau yang selanjutnya, kita memiliki tulisan yang bagus ya. Bagi yang tulisannya lumayan rapi ya dan bagus, biasanya memiliki kecenderungan visual. Atau yang suka menggunakan highlighter atau pewarna tulisan, biasanya adalah kecenderungan memiliki gaya belajar visual. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui kita termasuk ke dalam auditori? Kita suka mendengarkan musik, kita suka mendengarkan murotal. Seperti itu, berarti bisa jadi kita adalah gaya belajar auditori. Atau bisa jadi perpaduan keduanya, antara visual dan auditori. Kita suka melihat video-video atau kita suka melihat film, kita suka melihat klip-klip seperti itu. Klip-klip pendek, video klip pendek, bisa jadi kita adalah audio visual. Atau yang selanjutnya, kinestetik biasanya para atlet di sekolah-sekolah yang suka mengikuti perlombaan di bidang olahraga, biasanya adalah tipe pembelajar kinestetik. Salah satu ciri yang utama dari pembelajar kinestetik adalah tidak betah berlama-lama ketika duduk pada satu posisi. Misalnya ketika di kelas merasa lebih cepat bosan. Nah, itu bisa dikatakan adalah tipe pembelajar kinestetik. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, setelah kita memahami gaya belajar diri kita, artinya kita paham bagaimana kita memahami materi tersebut dengan gaya belajar kita masing-masing. Yang kedua adalah caranya adalah mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman di sini artinya tidak harus mewah,
tidak harus kita membeli semuanya. Kita manfaatkan apa saja lingkungan belajar atau sarana-sarana belajar yang ada di rumah yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ya, yang penting memiliki prinsip-prinsip berikut ini. Prinsip-prinsipnya adalah yang ada di meja belajar atau tempat belajar kita hanyalah benda-benda yang berhubungan dengan pembelajaran. Sedangkan seperti game, mainan, dan sebagainya yang mengganggu konsentrasi kita dan fokus kita, lebih baik kita singkirkan dari meja belajar atau tempat belajar kita. Kenapa? Karena hal ini bisa jadi membuat fokus atau konsentrasi kita menjadi terpecah, sehingga minat kita, motivasi kita, keinginan kita, hasrat kita untuk belajar jadi teralihkan konsentrasinya atau perhatiannya. Begitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kita belajarnya lewat HP, ya. Bagaimana cara kita untuk agar fokus? Ya, berarti ketika pada jam pembelajaran, misalnya jam pembelajaran pada pukul 8 hingga pukul 12 setiap harinya. Yang bisa kita lakukan adalah ketika pukul 8 sampai pukul 12, berarti kita tidak diperbolehkan untuk membuka game, membuka sosial media yang lainnya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Oke, sepakat? Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita memiliki batasan-batasan waktu, ya, dan target-target waktu ketika kita belajar. Misalnya, dalam satu hari kita wajib membuka buku pelajaran kita dalam waktu katakanlah 30 menit atau 45 menit atau 1 jam, seperti itu. Oke, ketika hari-hari biasa, hari-hari pada umumnya ketika bukan pandemi, pembelajaran dalam satu hari 3-4 mata pelajaran. Tetapi ketika di pandemi hanya 3. Jadi sebetulnya kita sudah diberikan keringanan oleh Allah dalam hal ini ya. Ketika pandemi ini ternyata kita tidak memiliki target-target atau beban belajar yang terlalu banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga waktu yang kita gunakan untuk belajar juga tidak terlalu banyak juga. Oke, sepakat ya? Jadi manfaatkan meja belajar atau sarana belajar yang ada di rumah semaksimal mungkin. Jadi poin kedua adalah mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Dan perlu juga diperhatikan ketika kita sudah 1 jam duduk, ya, kita bisa gunakan untuk relaksasi. Tangannya, jarinya digerak-gerakan. Oke, jarinya digerak-gerakan, lalu kita bisa melakukan relaksasi, ya. Dan jangan lupa gunakan buku tulis dan gunakan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang penting. Karena apa? Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kalau kita tidak mengikat ilmu tersebut, bisa jadi yang kita pelajari kemarin kita lupakan hari ini. Seperti itu. Padahal kita sebelumnya sudah belajar banyak. Tetapi karena kita tidak mengikatnya, kita lupa untuk mencatatnya. Oh, nanti memori ingatan kita sebetulnya terbatas, maka dari itu ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Oke, dan jangan lupa perhatikan ventilasi yang ada di lingkungan belajar. Jangan belajar di lingkungan atau ruangan yang sangat tertutup, seperti itu. Karena bisa jadi sirkulasi udaranya tidak baik buat kita dan kita bisa jadi akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen nanti akhirnya bisa jadi sedikit-sedikit jadi ngantuk ya. Ngantuk jadi nggak konsentrasi sama pelajaran. Nggak konsentrasi sama pelajaran jadi tertinggal pelajarannya. Seperti itu. Jangan sampai. Dan oke, kalian bisa menggunakan kreativitas kalian dalam membuat DIY craft. Do it yourself ya. Do it yourself craft. Silakan bisa tulis kata-kata penyemangat di tembok tempat belajar kalian. Misalnya, do your best, lakukan yang terbaik ya. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti nanti akan sampai. Seperti itu. Oke. Jadi itu 2 poin yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran efektif di masa pandemi.
menjadi abnormal di masa new normal. Abnormal di sini adalah karena kita biasanya nggak begini, jadi di luar normal, jadi abnormal. Tapi abnormalnya yang positif ya, abnormal di masa new normal. Oke, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya penuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang di sini perlu kita garis bawahi bersama adalah kewajiban kita adalah menuntut ilmu, bukan mendapatkan nilai yang sempurna atau 100 ya. Di masa pandemi ini pemerintah sudah meniadakan adanya ujian nasional mulai tahun 2020. Yang kita butuhkan adalah bagaimana karakter-karakter itu terbentuk ketika kita bersungguh-sungguh. Oke, jadi mari kita menjadi pribadi yang abnormal di masa new normal ini. Abnormal di sini artinya adalah menjadi pribadi yang tidak biasanya dalam hal-hal yang sangat baik, dalam hal yang sangat positif. Contohnya adalah ketika kita belajar di masa pandemi ini, kita diberikan waktu dan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk lebih dekat dengan orang tua kita, yang biasanya siswa-siswi berada di asrama, tinggal di asrama, bertemu dengan orang tua dalam beberapa pekan sekali ya. Tetapi ketika masa pandemi itu sudah 8 bulan ini, sejak bulan Maret kita diberikan kesempatan untuk dekat dengan orang tua dalam waktu seluas-luasnya. Maka salah satu pribadi yang abnormal di masa new normal adalah dekat dengan orang tua. Dengan dekat dengan orang tua memberikan kesempatan kita untuk berbakti lebih banyak dengan orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, karakter pribadi abnormal di masa new normal ini adalah memiliki cita-cita yang tidak hanya berlevel dunia, tetapi juga akhirat. Oke, levelnya tidak hanya ketika hidup di dunia saja, tetapi bagaimana kita memikirkan jangka panjangnya. Ketika kita sudah tidak di dunia, insya Allah cita-cita kita sampai nanti ketika di akhirat. Nah, itu dia 3 poin bagaimana kita menjadi pribadi abnormal yang memiliki kebiasaan-kebiasaan abnormal di masa new normal ini atau pembiasaan yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Dita tadi mengenai bagaimana pembelajaran efektif di masa pandemi. Pembelajaran yang kita alami, yang kita lalui pada saat-saat ini mudah-mudahan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi muslim yang tangguh, menjadi pribadi yang kokoh, memiliki ibadah yang mantap seperti itu. Karena apa? Karena kita di rumah, yang kita dekat dengan orang tua, yang kita tidak memiliki banyak kendala seperti itu. Kendala untuk apa? Kendala waktu misalnya, semuanya ada di rumah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai cita-cita kita setelah tahu gaya belajar kita. Lalu yang kedua adalah memiliki lingkungan belajar yang nyaman. Lalu mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau di sini bahasanya adalah abnormal. Abnormal di sini adalah ab ya, bukan ab ya. Abnormal di sini adalah pribadi yang sebetulnya sangat luar biasa, tapi bahasa yang diambil di sini adalah abnormal. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa Miss Vivit sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, satu lagi. Ketika kita sudah memiliki azam untuk cita dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Bermanfaat bagi sekeliling kita sehingga setelah bermanfaat maka itu adalah menjadi sebaik-baik manusia. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ya. Demikianlah untuk pembahasan di Miss Vivit Channel pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditulis di komentar di bawah ini ketika menyaksikan di video tayangan ini di YouTube channel. Untuk selanjutnya bisa kembali nanti kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.